Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Puji Padilla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi seputar MTSNA ya teman-teman. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membahas yang namanya routing ya teman-teman. Nah, jadi routing itu bekerja layaknya kantor pos ya teman-teman. Nah, dalam pengiriman paket, jadi dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Nah, bisa didefinisikan yaitu routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat atau jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket dari data source ke destination. Nah, di mana keduanya itu saling berbeda ya teman-teman. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing itu sendiri dalam sebuah jaringan, nah diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router ya teman-teman. Nah, lalu untuk klasifikasi routing ya teman-teman. Nah, jadi klasifikasi routing itu merupakan pembagian routing. Nah, jadi routing itu dapat dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Nah, ada yang namanya static routing dan juga ada yang namanya dynamic routing. Nah, jadi untuk yang static routing itu sendiri itu menambahkannya secara manual ya teman-teman. Nah, untuk yang dynamic routing ini biasanya secara otomatis ya teman-teman, tapi secara juga protokol-protokol yang ada. Nah, kalian bisa lihat di sini ada protokol-protokolnya ya teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya routing table. Nah, ketika kita berbicara tentang router itu berfungsi untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda network ya teman-teman. Nah, untuk menghubungkan antar network yang berbeda itu kita harus lihat berdasarkan routing table yang ada ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin melakukan proses routing perlu melihat patokan routing table. Nah, kalian bisa lihatnya di sini ada gambarnya. Jadi routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu ya, yang berisi nilai prioritas dari masing-masing rute. Nah, oke. Nah, di sini juga ada route place, yaitu ini teman-teman yang route table ini ya. Nah, jadi misal di sini ada yang namanya D yaitu dynamic, A itu aktif, C itu connected ya teman, dan lain sebagainya ya. Untuk misal ada di sini ya teman, Dutch. Nah, jadi Dutch itu ialah dynamic active connected. Nah, jadi untuk yang dash itu biasanya dapat otomatis terinput karena setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok. Nah, oke, untuk yang dash. Nah, lalu ada juga yang AS ya teman-teman, yaitu active static. Nah, jadi untuk yang AS itu dia dilakukannya secara manual, tapi dia juga sudah berhasil aktif gitu ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita akan bahas pada static routing ataupun dynamic routing ya teman-teman untuk yang routing table ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi cukup itu saja ya untuk pengenalan terkait konsep routing ya teman-teman. Oke. Nah, oke, kita lanjut dengan yang static routing ya teman-teman. Nah, di sini ada konsepnya yaitu static routing itu di mana routing itu bekerja di layer 3 ya teman-teman. Nah, untuk mengkoneksikan antar satu network dengan yang lainnya, nah dengan menggunakan perantara router. Nah, proses routing itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada static dan dynamic. Nah, untuk routing table itu dia kan
itu informasi untuk menuju rute network tertentu ataupun jaringan A atau B atau C ya teman-teman. Nah, itu akan terdaftar dengan syarat routingnya aktif, baik statik ataupun dynamic ya teman-teman. Nah, jadi itulah konsep dari static routing ya teman-teman. Nah, lalu bentar. Di sini saya sudah menyiapkan studi kasus ya teman-teman. Nah, kasus pertama itu kita akan static routing dengan 2 router ya teman-teman. Lalu kita akan jika sudah bisa kita akan lanjut dengan yang routing 3 router ya teman-teman. Jadi nggak langsung 3 gitu. Kita akan 2 router terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi secara bertahap, oke. Nah, kita kita langsung saja ke labnya ya teman-teman. Kita masuk dulu. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah mendefinisikan IP-nya ya teman-teman untuk nantinya. Nah, di sini kita tambahkan dulu ISP, lalu menambahkan mikrotik ya teman-teman, 2 mikrotik. Nah, kalian jika sudah kalian nyalakan, kita langsung saja connect ke ISP-nya ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan pada real implementasi dunia nyata, IP yang didapatkan oleh si ISP ini berbentuk IP public ya teman-teman, karena kita menjalankannya pada lab emulator, maka IP yang didapatkan itu berbentuk IP private ya teman-teman. Nah, jadi goals pertama kita di sini itu perapian topologi terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum nantinya kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, kita rapikan topologi dulu ya teman-teman. Kita buat dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan virtual PC ya teman-teman. Jadi PC ini ialah sebagai klien ya teman-teman. Nah, nah sebelum itu kan nama virtual ini acak ya teman-teman. Kita ganti dulu biar gak pusing aja tuh ribetnya teman. Kita ganti dulu. Nah, nah selanjutnya kita sambungkan aja ya teman-teman. Kita save. Lalu untuk yang ininya juga kita sambungkan. Jika sudah kita jadi untuk ETH 2 ini kita akan tambahkan dengan IP yang ini ya teman-teman, yang saya sudah definisikan. Lalu ini juga untuk yang Ether 1. Nah, lalu untuk yang ini kita tambahkan untuk yang Ether 3 ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang ini kita tambahkan untuk client. Nah, lalu untuk yang ini kita tambahkan untuk yang Ether 2. Nah, yang terakhir kita tambahkan untuk yang client. Jika sudah seperti ini, kita konfigurasi IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke mikrotik terlebih dahulu. Kita masuk lagi. Bentar ya teman, saya coba rapihkan terlebih dahulu. Kita login. Agak nge-lag ya teman-teman.
Oke, sabar. Password kita enter aja ya teman-teman. Nah, kita kita Ctrl C. Oke, jika nge-lag kita kita mainkan aja ya untuk terminalnya agar tidak lag. Oke, jika sudah kita enter. Nah, lalu kita cek IP-nya ya teman-teman. Kita lihat berapa IP yang didapatkan untuk si router satu ini ya teman-teman. Nah, kita IP address print lalu enter. Oke, nah jadi si MikroTik 1 ini dia mendapatkan IP 192.168.145.177. Nah, kita coba tambahkan di sini ya teman-teman, di label. Nah, jadi IP-nya itu dia 192.168.145.177. Oke, jika sudah kita play. Nah, lalu kita Oke, lalu selanjutnya kita buka Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sorry. Kita sambungkan dulu. Bentar ya teman-teman. Nah, saya akan rapikan terlebih dahulu, oke, biar gak pusing nantinya. Nah, oke. Kita akan konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan yang Ether 2 dan Ether 3. Nah, untuk yang Ether 1 itu sudah ada ya teman-teman. Nah, kita add. Nah, jadi IP yang untuk Ether 2 itu saya sudah menambahkan itu yang 10.10 lalu .1/24 ya teman-teman. Nah, interface-nya yaitu Ether 2. Oke, jika sudah kita play lalu oke. Nah, kita selanjutnya tambahkan yang Ether 3. Kita tambahkan 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Oke, sorry ada yang typo itu. /24. Oke. Interface-nya Ether 3 ya teman-teman. Nah, kita play lalu oke. Nah, jika sudah konfigurasi ini, selanjutnya kita ke tools ya teman-teman, kita ke menu menu Romon ya teman-teman. Nah, di sini untuk ininya kita centang ya teman-teman, lalu kita play. Nah, lalu oke. Oke, nah. Jadi di MikroTik 2 itu sama ya teman-teman. Kita perlu seperti tadi ya, romonnya ya teman-teman, kita ke sebentar. Nah, kita ke menu tools lalu kita romon lalu set enable lalu yes. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita coba login ke Winbox ya teman-teman. Nah, lalu kita ke new Winbox. Nah, di sini kita akan login menggunakan Romon ya teman-teman. Nah, kita connect to Romon. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke. Kita connect. Oke, bentar. Mungkin nge-lag ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah,
Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Login ke router 2 ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya pertama-tama kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita konfigurasi Nah, kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita ke IP lalu address. Nah, di sini kita add ya teman-teman. Nah, jadi kita akan masukkan IP yang ether 1 dan ether 2 ini yang ya teman-teman. Oke. Kita tambahkan ya teman-teman 10.10.10.2/24 ya untuk grafiknya teman-teman. Nah, kita ether 1, kita play lalu oke. Nah, selanjutnya untuk yang ether 2 ya teman-teman, yaitu 192.168.2.1/24 ya teman-teman. Nah, ether 2 kita play lalu oke. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk konfigurasi IP address. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke virtual PC kedua ini ya teman-teman. Nah, oke, kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu untuk virtual PC ini ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi dulu. Jadi 192 IP-nya ya teman-teman. Nah, IP 192.168.1.2/24 ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya yaitu yang ini ya teman-teman. Yang kita belum menambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi untuk networknya itu sudah dipastikan 192.168.1.0 ya teman-teman. Nah, kita play. Nah, oke, kita untuk gateway-nya yaitu 1.1 ya teman-teman. Nah, 192.168.1/24 ya teman-teman. Jika sudah kita enter. Nah, oke, lalu kita coba lihat show IP ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menambahkan. Lalu untuk virtual PC 2-nya kita akan tambahkan lagi ya IP address-nya. IP 192.168.2 oke. Kita /24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, kita enter. Oke, kita coba lihat show IP. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita coba ganti set name-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Host name-nya. Kita ke sistem, lalu identity. Nah, kita set name ya teman-teman, biar gak pusing aja ya teman-teman. Nah, kita set name untuk yang pertama ini router 1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah terganti. Lalu untuk yang kedua kita ganti juga ya teman-teman host name-nya. Identity host set name. Kita set name lalu router 2 ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita ganti host name-nya. Lalu selanjutnya kita akan coba ping ya teman-teman, apakah bisa. Kita ke virtual PC 2 ya teman-teman, pingnya yaitu IP-nya yang ini ya teman-teman, 192.168.2.2. kita ping. Nah, sudah dipastikan gagal ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita ke menu ini ya teman, ke Winbox lagi. Kita ke menu roots, kita ke IP lalu ke roots. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang ininya, kalian bisa lihat di sini. Nah,
Jadi kita akan add ya teman-teman. Nah, kita add. Nah, untuk DST address-nya yaitu untuk yang network ini ya teman-teman, kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi networknya itu 192.168.2.0 ya teman-teman. Kita play lalu oke. Kita play aja. Nah, lalu kita tambahkan ya teman-teman untuk networknya yaitu 192.168.2.0/24 ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya yaitu 10 lalu titik titik 2. Nah, oke, jika sudah kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita ke yang router 2 ya teman-teman. Nah, kita ke IP, ini sudah konfigurasi ya teman-teman. Kita ke IP routes. Nah, kita add di sini ya teman-teman. Nah, kita add IP-nya itu 192.168. Jadi network yang ini ya teman-teman. Nah, yang 1.0 ini 1.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu untuk gateway-nya yaitu masih sama ya teman-teman, 10.10.10.1. Oke, jika sudah kita play lalu oke. Nah, oke, selanjutnya kita coba pengujiannya teman-teman. Kita coba ping apakah bisa. Kita ping virtual PC 2 ke virtual PC 1 ya teman-teman. Oke, kita ping itu IP-nya 1.2. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk pingnya. Oke, nah selanjutnya kita akan kembangkan ya teman-teman topologi kita. Jadi kita akan menambahkan router ya teman-teman, satu lagi. Router ketiga ya teman-teman. Oke, untuk kemunya kita hapus aja ya teman-teman. Kita save. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan juga untuk virtual PC-nya ya teman-teman. Oke, kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba konekkannya teman-teman ini ke sini ke router 2. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, lalu jangan lupa ke virtual PC-nya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman IP-nya. Oke, untuk yang Ether 3 ini kita tambahkan 10.20.20.1 ya teman-teman /24. Oke, jika sudah kita kasihkan di sini ya teman-teman Ether 3. Nah, lalu untuk yang Ether 1 ini kita tambahkan lagi yaitu 10.20.20.2 ya teman-teman, kita /24. Oke, kita susun di sini ya teman-teman, di sini aja ya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya jangan lupa ya teman-teman, kita tambahkan lagi yaitu IP lagi ya teman-teman, 192.168.3.1 ya teman-teman, kita /24. Lalu kita simpan di
ether 2 ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang terakhir kita tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, 192.168.3.2 ya teman-teman, kita slash 24. Oke, kita simpan di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ke menu, ke Winbook lagi ya teman-teman. Kita ke ke tools. Nah, di sini kita remon ya teman-teman. Oke, di sini sudah enable. Kita oke. Nah, selanjutnya kita akan login ke router 3 ya teman-teman. Kita new Winbook. Nah, di sini kita connect to remon. Oke, belum ada ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oh, kita konfigurasi IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman, kita masuk ke terminal router 3 ini. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Oke. Kita ini dulu ya teman-teman, soalnya agak lag. Nah, kita ke menu tools, lalu remon. Nah, di sini kita set, lalu enable sama dengan yes ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita juga akan ganti hostname-nya ya teman-teman. Kita ganti dulu hostname-nya, sistem, lalu identity, set name yaitu router 3 ya teman-teman. Router 3. Oke, sudah selesai ya untuk ininya. Lalu selanjutnya kita coba login ya teman-teman ke router 3-nya. Kita ke new Winbook. Nah, di sini connect to remon. Oke. Nah, di sini kita login ke router 3 ya teman-teman. Kita connect. Oke, sudah berhasil. Bentar ya teman-teman, saya akan rapikan terlebih dahulu. Sorry. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita tambahkan label dulu ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, jadi sudah dipastikan untuk network ini yaitu 192.168.3.0 ya teman-teman untuk networknya. Kita play. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ya teman-teman. Kita add. Nah, kita akan menambahkan yang ether 1 dan ether 2 ya teman-teman. Oke. Kita tambahkan 110.20.20.2/24. Untuk interface-nya ether 1 ya teman-teman. Terplay lalu oke. Kita add lagi ya teman-teman. Untuk ether 2 ini 192.168.3.1. Jangan lupa prefixnya ya teman-teman. Kita ke ether 2. Play lalu oke. Oke, jika sudah kita konfigurasi IP address ini ya teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi juga di PC client ketiga ini. Oke, kita IP lalu 192.168.3.1
168.3.2 ya teman-teman, jangan lupa prefixnya. Lalu untuk gateway-nya sendiri itu 192.168.3.1 ya teman-teman. Enter. Oke, kita coba show IP. Oke, sudah berhasil. Nah, karena kita di sini terdapat network baru, maka kita harus mengenalkan pada router 1 dan router 2 ini ya teman-teman. Nah, jadi kita ke Winbox lagi teman-teman. Oke, kita ke menu routes, IP lalu routes. Nah, di sini kita add. Nah, jadi kita akan masukkan IP network yang 2.0 ini ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.2.0 ya teman-teman, /24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1 ya teman-teman. Jika sudah, kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi ya teman-teman untuk network yang 1.0 ini ya teman-teman. Kita tambahkan 192.168.1.0 ya teman-teman, /24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1 ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini kita tambahkan ya teman-teman untuk yang IP ini ya teman-teman, 10.10.10 lalu .0 ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya yaitu 10, masih sama ya teman-teman, .20.1. Oke, jika sudah, kita play lalu oke. Nah, oke, jika sudah tadi ya teman-teman ke menu IP routes, selanjutnya kita ke router 2 ini ya teman-teman, Winbox-nya. Kita ke IP lalu ke routes lagi. Oke, di sini kita add. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168 lalu .3.0 ya teman-teman, kita /24. Jadi IP yang ini ya teman-teman, yang network ini. Oke. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.2 ya teman-teman. Jadi yang untuk Ether 1 ini ya teman-teman. Nah, sudah, kita play lalu oke. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut yang ke router 1 ini ya teman-teman. Oke. Tekan menu routes, kita add lagi. Jadi 192 IP-nya ya teman-teman. 168.3.0/24. Oke. Untuk gateway-nya sendiri itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita play lalu oke. Nah, kita add lagi. Untuk ininya kita 10.20.20.0. Lalu untuk gateway-nya itu 10.20.20 titik 10 ya teman-teman, harusnya .10.2. Oke, jika sudah selesai, kita play lalu oke. Nah, di sini kita akan coba pengujian ya teman-teman, apakah bisa ping atau tidak. Kita coba dari virtual PC 3 ke virtual PC 2 ini ya teman-teman. Kita ping 192.168.2.2. Oke, masih belum bisa ya teman-teman. Mungkin ada yang salah. Oke teman-teman, kita coba ping ya teman-teman. Tadi kan saya tidak bisa ping ya teman-teman.
Soalnya saya belum menambahkan IP yang Ether 3 ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya saya lupa ya teman-teman. Oke. Jadi kita sekarang coba ping saja dari virtual PC 3 ke virtual PC 2. Oke. Itu IP-nya 192.168.2.2 ya teman-teman. Untuk IP virtual PC 2 kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil ping ke PC lalu router ke router ya teman-teman. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini tentang routing ini ya teman-teman. Mungkin sudah selesai ya teman-teman. Oke. Jadi cukup itu saja ya untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.